Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Kirono Rene. Salam budaya. Dan hari ini suasana hening langsung menyambut saat kaki melangkah di pekarangan makam Kanjeng Jimat. Pusara tokoh Pinujul itu letaknya menyatu dengan lokasi Masjid Yoni Al-Mubarok, tinggalan almarhum di Desa Kejangan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kanjeng Jimat atau Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo yang semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang pinunjul di bidang ilmu pemerintahan, hal lain juga mumpuni di bidang ilmu keagamaan, khususnya agama Islam. Saat sekarang keberadaan makamnya tak pernah sepi peziarah yang sengaja datang dari berbagai daerah di tanah Jawa. Makam tokoh agama ini terletak di sebelah barat Masjid Al-Mubarok di kawasan Desa Kacangan, Kecamatan Brebek, Nganjuk, atau 9 km dari pusat kota. Di pintu masuk makam ada 2 patung macan putih sebagai simbol hewan peliharaan Kanjeng Jimat saat menyebarkan agama Islam. Pintu masuk makam sangat pendek, sekitar 2 meter. Hal ini ada pesan moral bahwa kita harus menundukkan kepala saat masuk ke dalam makam. Sementara syiar agama Islam yang dilakukan oleh Kanjeng Jimat bermula pada masa runtuhnya Majapahit hingga membuat para penganut Hindu mengasingkan diri hingga ke Nganjuk. Dalam syiarnya, Kanjeng Jimat memadukan budaya Islam dengan pendekatan Hindu-Buddha, sehingga banyak umat Buddha dan Hindu yang memeluk agama Islam. Hingga pada tahun 1745, Kanjeng Jimat mendirikan masjid berornamen Hindu-Buddha di Kecamatan Brebek, Nganjuk dengan diberi nama Masjid Al-Mubarok. Fakta lain dari Kanjeng Jimat, beliau merupakan pejuang yang ulung. Kegigihannya dalam menentang penjajah Belanda tak lagi diragukan. Sebab itulah almarhum punya arti tersendiri bagi masyarakat Nganjuk. Khususnya sejarah tutur menyebut Kanjeng Jimat merupakan bupati kelima di Kadipaten Brebek, sekaligus sebagai bupati pertama di Kabupaten Nganjuk yang berjuluk Anjuk Ladang itu. Tokoh sakti ini adalah putra menantu Sultan Agung dari Tlatah Mataram. Meski telah lama wafat, akan tetapi keberadaan makamnya masih terus ramai peziarah yang datang dari berbagai daerah. Tokoh sakti ini juga dikenal cukup santun juga dermawan. Sikapnya yang gigih dalam menentang kolonial menjadi bukti kalau beliau tidak sudi hidup terus-menerus di telapak kaki penjajah. Karomah sang bupati pertama itu masih terus diburu oleh siapapun yang mendamba keselamatan. Makam Kanjeng Jimat dibalut dengan kain warna biru bergaris kuning keemasan, dan di salah satu sisi pusara ada 3 payung susun, juga 3 dari kain warna kuning keemasan. Kanjeng Jimat sebagai Bupati Nganjuk pertama sekitar tahun 1745 dan meninggal pada 1766. Di sisi barat makam Kanjeng Jimat ada makam Bupati kedua, yaitu Raden Tumenggung Sosrodirjo dan adik dari Kanjeng Jimat yang menjabat sebagai Bupati Nganjuk pada tahun 1760. Sementara di sisi timur ada makam Raden Tumenggung Sosrokusumo II, sedangkan putra Kanjeng Jimat menjadi Bupati Nganjuk ketiga yang menjabat pada tahun 1831 hingga 1852, kata sang juru kunci makam. Sahabat Kirono Rene,
betapa semangat orang terdahulu di tengah masyarakat yang tidak mengenal Islam, sehingga dengan kehadiran Kanjeng Jimat Raden Tumenggung Sosrokusumo, orang bisa kenal Islam dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja tidak berbalik dengan zaman sekarang. Di tengah masyarakat yang banyak mengenal Islam, masjid ada di mana-mana, tetapi malas hadir ke masjid sehingga jauh dan semakin jauh dengan Allah. Na'udzubillah. Sahabat Kironor ini, cobalah mengenal daerah sekitarmu, terlebih tokoh yang bersejarah atau yang berjasa dalam daerahmu sebagai bentuk cinta tanah air. Tidak hanya sekedar nongkrong dan berjalan-jalan di daerah sekitarmu, tetapi cobalah lebih peka dengan satu hal yang sangat ke dalam daerah tersebut. Matur sembah nuwun sudah mengikuti video kami Kironor ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oh, gini. Ui. Juga tapi anu. Oh, untuk doang ya, Pak.